Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih di surat Al-Fajr. Kita sampai pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amu fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah 'alaihim narum mu'sadah. Falaqtahamal 'aqabah. Apa arti iqtaham itu? Iqtaham itu artinya masuk. Iqtahamul aqabah artinya masuk ke dalam aqabah. Nah, aqabah itu apa? Aqabah itu ada beberapa makna. Makna yang pertama misalnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Falaqtahamal aqabah ay dakhala al-aqabah. Qala al-aqabah jabalun fi jahannam azal. Jadi Aqabah itu nama dari satu gunung yang ada di Jahannam. Ya. Artinya semua orang itu memang secara umum itu akan memasuki neraka kecuali yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang masuk ke surga tanpa hisab. Ya. Nah, ini sesuai dengan ayat di dalam surat Maryam, wa im minkum illa wariduha. Jadi wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah dari kalian itu illa wariduha kecuali akan mendatangi neraka itu. Jadi setiap manusia itu pasti akan mendatangi neraka, ya, setiap orang pasti mendatangi neraka. Nah, mendatanginya itu nanti ada yang sekedar melewati, ada juga yang dia harus tinggal dan diam di neraka sebagai penebus dosanya. Nah, kecuali yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Falaqtahamal aqabah, maka dia akan memasuki aqabah, yaitu salah satu maknanya adalah sebuah gunung yang ada di Jahannam. Wa qala Ka'ab al-Ahbar falaqtahamal aqabah huwa sab'una darajah fi jahannam. Ka'ab al-Ahbar menafsirkan al-aqabah itu artinya derajat-derajat yang ada di Jahannam, di neraka. Jadi neraka itu juga ada derajatnya sebagaimana surga. Surga itu juga ada tingkatan-tingkatannya dan neraka juga ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ini juga sebenarnya sama mirip maknanya dengan yang pertama. Yang pertama itu disebut gunung di Jahannam. Ya, gunung itu artinya ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada yang rendah. Wa qala Al-Hasan Al-Basri falaqtahamal aqabah qala aqabah fi Jahannam. Jadi ada derajat-derajat di Jahannam. Wa qala Qatadah innaha aqabah qahmah syadidah faqtahamuha bi ta'atillahi. Wa qala Qatadah wa ma adraka mal aqabah. Nah, kemudian apa itu aqabah? Tsumma akhbara ta'ala an iqtihamiha faqala fakku raqabah au it'amun. Ya, fakku raqabah au it'amun. Jadi makna aqabah itu bisa berarti dia tingkatan-tingkatan yang ada di neraka atau tingkatan-tingkatan kesulitan, keengganan orang ketika dia masih di dunia. Apa itu yang menjadi keengganan orang-orang itu? Ya. Fakku raqabah. Fakku raqabah, fak kayak fuku itu artinya melepaskan. Raqabah itu leher, tetapi maknanya fakku raqabah itu memerdekakan orang, ya, memerdekakan manusia. Ya. Tsumma bayyanaha faqala, kemudian dijelaskan ketika ada pertanyaan wa ma adraka mal aqabah.
Jadi apa sih yang sulit dikerjakan oleh manusia di muka bumi ini? Di dalam kehidupan ini apa sih yang sulit dikerjakan? Dijelaskan di dalam ayat berikutnya, wa ma adraka mal aqabah. Apa itu al aqabah? Fakku raqabah au it'amun. Quri'a, jadi ini cara membaca fakku raqabah itu ada dua macam bacaan, fakku raqabatin. Jadi ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, jadi ada kata majmu'. Jadi pemerdekaan orang bil idhafati wa quri'a al annahu fi'lun wa fihi dhamiru al fa'il war raqabah maf'uluhu. Nah, ada juga yang membaca bukan fakku raqabatin tetapi fakka raqabatan. Ya, fakka raqabatan. Wa kullu al-qira'ataini ma'nahuma mutaqarib. Kedua bacaan ini kalau dari sisi makna itu sama saja, dekat ya. Fakku raqabah itu juga dia sebenarnya raqabahnya itu dia jadi maf'ul ya. Fakkunya itu jadi masdarnya. Jadi masdar beramal sebagai seperti fiilnya, seperti kata kerjanya ya, seperti kata kerjanya. Berikutnya qala al-Imam Ahmad. Ini ada beberapa fadilah orang yang memerdekakan budak ya. Sebenarnya begini, kalau berbicara mengenai perbudakan, sebenarnya semua manusia itu pada dasarnya adalah dilahirkan merdeka. Pada dasarnya semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Nah, kemudian ada satu kondisi di mana orang itu nanti berstatus sebagai budak. Sebagai apa? Ini sebagai semacam punishment, sebagai hukuman atas kesalahannya. Nah, kesalahan apa? Ini cuma satu pintu menuju kepada perbudakan. Kalau dalam Islam itu cuma satu, yaitu adanya peperangan. Ya. Sementara pintu-pintu untuk keluar dari perbudakan itu banyak. Ya. Apakah itu pintu yang sifatnya wajib atau pintu yang sifatnya itu tidak wajib? Anjuran memerdekakan budak itu secara umum itu banyak sekali kita dapati. Nah, kemudian secara wajib ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu yang mengharuskan dia memerdekakan budak. Mulai dari yang sederhana dan mungkin bisa dilakukan atau dikerjakan ya, pelanggaran yang bisa dilakukan oleh setiap orang, atau pelanggaran yang sifatnya itu berat. Ya, pelanggaran yang tidak berat ya dianggap mungkin beberapa orang itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Seperti apa misalnya? Melanggar sumpah. Ya, melanggar sumpah itu untuk menebusnya maka orang itu harus memerdekakan budak. Apalagi misalnya orang yang berkumpul ya, dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu juga memerdekakan budak. Ya. Apalagi misalnya yang berat, seperti apa yang berat itu? Pembunuhan itu ketika dilakukan dengan sengaja, ya, dan kemudian dimaafkan. Kalau dilakukan dengan sengaja itu kan hukumnya kan kisos, jadi nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, tetapi kadangkala keluarganya itu memaafkan, maka dia harus memerdekakan budak salah satunya. Dia harus membayar diat, denda yang mahal, dan kemudian juga harus memerdekakan budak. Atau dia menghilangkan nyawa dengan tanpa sengaja. Jadi ketika hilang nyawa, maka itu kalau tidak sengaja memang tidak ada balasan kisos. Misalnya seperti apa kalau dalam kasus sehari-hari, misalnya ada orang sopir misalnya, kemudian dia menabrak seseorang sampai menghilangkan nyawa, jadi meninggal yang ditabrak. Itu kalau dia tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, maka dia tidak berdosa.
Karena dosa itu kan satu perbuatan yang dilakukan dengan motif. Dia tidak ada motif menabrak, tetapi kemudian misalnya menghilangkan nyawa. Hilangnya nyawa ini harus diganti dengan nyawa. Gimana caranya? Karena dia tidak boleh atau tidak salah, maka dia harus memerdekakan budak. Nah, belum lagi secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan umatnya untuk memerdekakan budak. Jadi pintu kepada perbudakan itu hanya satu, yaitu jalan peperangan, di mana ketika peperangan ini bukan peperangan membela kelompok golongan, tetapi ketika membela agama Allah, ya. Dan kalau berbicara peperangan kan kadang-kadang kan sensitif ya. Tetapi sebenarnya peperangan itu mau latar atau motifnya itu apapun itu sebenarnya ada di sepanjang zaman, itu selalu ada, ya, selalu ada. Ada yang motifnya itu mempertahankan mungkin wilayah, ada yang motifnya itu mungkin mempertahankan hegemoni ekonomi misalnya, atau bisa jadi merebut sumber-sumber daya alam, itu terjadi. Nah, ini kadang-kadang yang kita sebagai umat Islam ketika ada tuntunan perang misalnya, kemudian selalu dialamatkan tuh Islam itu identik dengan perang. Sebenarnya tidak, ya, karena peperangan yang ada di dalam Islam itu kalau kita mau tengok semuanya itu bukan bersifat ekspansif dan bukan karena penyebaran dakwah. Jadi peperangan utamanya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang menjadi rujukan kita tentu perang yang dilakukan oleh Nabi. Kalau perang yang dilakukan setelah Nabi, penguasa politik setelah Nabi, bisa saja itu satu ijtihad dan ijtihadnya bisa jadi keliru. Nah, tapi kalau yang dilakukan oleh Nabi, insya Allah itu ada jaminan bahwa itu benar yang dilakukan. Ya, jadi kalau mau merujuk, ya, kalau mau merujuk menghukumi satu atau mengambil hujjah, pembenaran atau argumentasi dari dibolehkannya peperangan, rujuklah kepada apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena kalau yang dilakukan oleh penguasa politik setelah Nabi bisa keliru. Karena bisa jadi penguasa itu dia berperang karena nafsunya ingin ekspansi, bisa jadi. Maka yang paling pas, yang paling selamat itu kalau mau merujuk, misalnya beristihad ini sekarang ini kondisinya seperti apa? Apakah mengharuskan satu pertempuran fisik atau apa? Itu rujuklah kepada sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ala kulli hal. Jadi pintu perbudakan itu hanya satu, yaitu ketika ada peperangan, dan kemudian ada beberapa orang itu yang kemudian dia ditawan, dia tidak masuk Islam, kemudian ditawan. Jadi karena sudah kalah perang, ya, sudah kalah perang. Nah, kalau zaman modern sekarang, saya kira hukum internasional, hukum peperangan itu sudah diatur sedemikian rupa, dan di dalam dunia Islam juga tidak semua wilayah misalnya yang dikalahkan, atau tidak semua tentara atau pasukan yang dikalahkan oleh umat Islam itu kemudian menjadi budak, ya, menjadi budak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika status, jadi budak itu adalah status, ya, budak itu status, tetapi kemudian di dalam Islam itu bukan berarti ketika seseorang punya status budak kemudian dia diperlakukan seperti binatang, seperti hewan yang barangkali ada di dalam benak kita. Kalau kita mengatakan budak, berarti dia seperti binatang, seperti hewan dan seterusnya. Tidak. Kita kenal misalnya di dalam sejarah Islam, itu bahkan pernah beberapa abad para budak itu bisa menjadi penguasa. Maka kita kenal ada namanya dinasti Mamalik. Mamalik itu jamak dari mamluk. Mamluk itu ya artinya budak. Jadi statusnya memang budak. Tetapi budak itu kemudian kan tidak menurunkan kecerdasannya. Status seseorang itu menjadi budak. Jadi itu ibaratnya begini.
kalau kita bicara kewarganegaraan. Jadi misalnya ada orang warga negara satu negara tertentu. Ya, orang yang di luar warga negara itu kan belum tentu dia tidak lebih unggul daripada yang punya kewarganegaraan. Orang yang punya KTP misalnya, KTP setempat dengan orang yang punya KTP dari luar kan belum tentu dia secara potensi ada di bawahnya. Nah, seperti itulah kita cara memahami bagaimana budak di dalam Islam, ya. Maka memang kalau secara status dia itu dikuasai oleh orang lain, tetapi secara potensi dia bisa dikembangkan. Maka budak itu juga punya harga. Jadi budak yang terampil, budak yang pintar, budak yang cerdas, yang punya kemampuan, punya potensi, itu bisa berharga mahal dan kemudian menjadi aset dari pemiliknya. Nah, sebenarnya perilaku kita, ya, di zaman modern ini juga beberapa orang, beberapa profesi itu juga kadang-kadang kita memperlakukan dia seperti aset. Aset itu artinya kan seperti budak. Kita kan terbiasa mendengar misalnya Cristiano Ronaldo itu dijual sekian triliun dari klub ini ke klub ini. Berarti siapa yang dijual? Kan dia seperti aset, seperti barang. Nah, seperti itulah budak juga. Budak itu ketika dia punya kemampuan, punya potensi, punya kecerdasan, maka dia punya berharga tinggi. Karena dia nanti akan menghasilkan sesuatu. Jadi budak dipasrai misalnya apa? Pekerjaan. Kamu kelola perusahaan ini, tapi dia statusnya sebagai budak. Maka dia akan bisa mengembangkan perusahaan itu. Dan ketika pemiliknya itu pingin membebaskan dia, udah karena kamu banyak jasanya sama saya, kamu sudah menghasilkan aset yang banyak, kamu bisa berdagang, bisa memutarkan perdagangan perniagaan saya, kemudian saya bisa menjadi kaya, maka saya merdekakan. Bisa dengan cuma-cuma, bisa juga dengan membeli dirinya sendiri. Ada yang disebut dengan mukatab, ya, budak mukatab yang dengan perjanjian dengan tuannya. Kalau kamu misalnya bisa memberikan kepada saya misalnya 100 juta misalnya, atau 200 juta, maka kamu menjadi bebas. Itu bisa. Silahkan kamu cari uang. Nah, kalau orang yang terampil, pinter dia cari uang, bisa jadi sebulan 2 bulan dia bisa bebas, kan gitu ya. Jadi jangan memandang bahwa perbudakan di dalam syariat Islam itu kemudian merendahkan martabat manusia. Kenapa? Karena secara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu sama saja. Kalau dia orang beriman, itu tetap saja amalnya sama. Bisa jadi tuannya itu kalah secara amal dengan budaknya, ya. Bisa jadi kalah itu tuannya itu. Dan ketika seorang budak, status dia sebagai budak itu kemudian bekerja, mengabdi kepada tuannya, karena dia bisa membeli itu misalnya, maka itu juga sebagai bentuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ketaatan. Jadi ketaatan kepada syariat itu juga mengenalkan fungsi-fungsi sosial. Jadi budak itu bisa kita lihat dari fungsi sosial. Sama dengan misalnya para pekerja yang kita gaji, itu kan sedikit banyak kita itu punya kuasa untuk memerintah, punya kuasa untuk menyuruh. Nah, itu sedikit banyak itu juga ada makna perbudakan di situ, dan kemudian kita bayar imbalannya. Nah, jadi sebenarnya jangan terlalu berpandangan bahwa ketika ada perbudakan itu di dalam Islam berarti bahwa Islam itu tidak menghargai manusia. Tidak. Justru kita temukan banyak sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan orang itu untuk memerdekakan manusia. Jadi fungsi-fungsi sosialnya itu diangkat, dinaikkan. Tetapi apa? Banyak juga budak-budak itu yang kemudian secara mental
secara mental dia itu justru tidak siap untuk dimerdekakan. Jadi tidak siap untuk dimerdekakan karena dia sudah terbiasa ikut. Dia sudah terbiasa ikut dengan tuannya. Dia sudah terbiasa bekerja nyaman dengan tuannya. Sama dengan begini, kadang-kadang beberapa keluarga dari kita itu ada yang memiliki misalnya apa? Pembantu. Nah, pembantu itu kadang-kadang ikut sama keluarga itu sampai tua, sampai sepuh, mulai dari dia remaja sampai dia menikah, dinikahkan oleh yang kemudian sudah kasihan saya sebenarnya melihat mak ini misalnya mbok ini bekerja pada kami, ya kami sudah di sini misalnya sudah mencuci, sudah ada mesin masak, sudah bisa langganan dengan catering dan seterusnya. Dari secara pekerjaan bisa jadi si mbok tadi itu tidak terlalu dibutuhkan, tetapi si mbok tadi itu tidak mau, saking baiknya keluarga tersebut yang diikuti. Oh, saya ikut saja pokoknya sampai meninggal. Ada saya tahu beberapa pembantu itu ngikut keluarga tersebut sampai meninggalnya. Pokoknya kalau selama masih hidup keluarga itu dia akan mengabdi, dan pengabdian itu dia kemudian tidak menurunkan rasa, ya, tidak menurunkan rasa meskipun pandangan sosial kita kalau melihat itu pembantunya. Nah, tetapi sebenarnya pembantu sendiri karena saking baiknya keluarga yang diikuti maka dia sudah menjadi seperti keluarga. Nah, demikian juga budak yang dimiliki oleh orang-orang Islam pada zaman itu ada yang betah ngikut. Kenapa? Karena dia bisa belajar. Apalagi kalau sudah beriman, sudah Islam. Jadi mungkin awalnya dia tidak Islam, kemudian ikut karena dia budak, dibeli, kemudian dia melihat kemuliaan ajaran Islam, kemudian dia bersyahadat menjadi Islam dan menjadi baik Islamnya. Kemudian dia mendapatkan banyak ilmu di sana, pelajaran. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama kita itu yang awalnya itu adalah budak, ya, budak. Nah, banyak sekali kita dapatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah memerdekakan budak, ya, meskipun budak itu secara faktual itu pernah ada, tetapi Nabi SAW kemudian segera banyak sekali di dalam hadis-hadisnya untuk memerdekakan budak itu, maka sedikit demi sedikit akan habis budak itu, ya, pada akhirnya. Salah satunya diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli irbin ay udwin minha araban minan nari hatta innahu la ya'tiku bil yad al yada wa bil rijli ar rijla wa bil farji al farja. Dan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memerdekakan satu budak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dari setiap anggota tubuh budak itu anggota tubuh yang memerdekakan dari siksaan api neraka. Jadi artinya ketika seseorang memerdekakan budak sama dengan dia memerdekakan dirinya dari api neraka. Jadi ini kan sebenarnya kan satu motivasi yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang mudah untuk bebas dari neraka. Gimana caranya? Merdekakan orang yang sempurna anggota tubuhnya. Karena Allah akan memerdekakan dengan tangan si budak itu, tangan orang yang memerdekakan. Setiap anggota tubuh yang ada di budak tadi itu menjadi jaminan kemerdekaan bebas dari siksa api neraka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Anta sami'ta hadza min Abi Hurairah?" Apakah kamu mendengar ini dari hadis tadi yang saya bacakan? Apakah engkau mendengar ini dari Abi Hurairah? Faqala Sa'id, "Na'am, ya." Faqala Ibnu al-Husain li ghulamin lahu ud'u mutarrifan falamma qadima baina yadayhi qala idhhab fa anta hurrun liwajhillah. Nah, ini ketika mendengar
ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang memerdekakan budak, maka setiap anggota tubuh budak itu akan memerdekakan setiap anggota tubuh yang memerdekakan dari api neraka. Maka begitu mendengar hadis ini, generasi salafus soleh kita itu apa yang dilakukan? Ketika dia punya budak, langsung panggil budaknya, kamu kesini, kamu pada saat ini juga, pada detik ini juga kamu merdeka demi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang mungkin hilang, ya, reaksi atau respon spontan yang barangkali mungkin agak menipis atau hilang di zaman sekarang ini. Jadi kita itu seringkali membaca ayat-ayat, seringkali mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak serta-merta kemudian kita itu meresponnya secara positif. Cuman ya itu tadi, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, pertama ada kesenjangan bahasa, tidak mengerti. Kemudian yang kedua, karena kesenjangan bahasa itu secara psikologis kita itu ketika dipanggil, ketika diajak, ketika disuruh itu akhirnya tidak merasa diajak, tidak merasa disuruh, ya, sehingga kadang-kadang bacaan Quran kita atau ketika kita mentelaah hadis itu ya seperti tulisan semata, jadi hanya seperti membaca moto, membaca peribahasa, membaca apa, sehingga lewat begitu saja. Maka ketika ada ayat ini misalnya fakku raqabah. Jadi kalau orang mau memerdekakan dirinya dari tadi derajat-derajat tingkatan-tingkatan di jahanam itu gimana caranya? Fakku raqabah. Merdekakanlah budak. Itu kalau ada budak. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada budak. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu bisa dilakukan kapan saja karena itu tidak tergantung apa ada status budak atau tidak. Fakku raqabatin au it'amu fi yaumin dzi masghobah, atau memberikan makan pada hari di mana orang-orang itu tidak atau kesulitan, tidak ada makanan atau kesulitan makanan. Nah, saya kira pada momentum saat ini di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang pada saat ini kesulitan untuk melakukan pekerjaan, ya, menghasilkan uang, maka sebenarnya pada saat ini apalagi di bulan Ramadan ini, ya, itu ada kesempatan yang bagus sekali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan diri kita dari api neraka. Kalau memerdekakan budak kan sudah nggak ada budak sekarang. Terus apa yang bisa dilakukan? Memberi makan. Kan mudah. Nah, memberi makan itu sepertinya mudah, tetapi sebenarnya itu sama dengan gini. Kebutuhan yang paling dasar makhluk hidup itu ya makan sebenarnya. Maka ketika orang itu memberi makan sama dengan dia memberikan hidup. Karena kebutuhan-kebutuhan yang lain itu meskipun diberikan kepada orang itu tingkat kebutuhannya, tingkat manfaatnya itu bisa jadi jauh lebih kecil dan bisa jadi malah menjerumuskan yang diberi ya itu ke hal-hal yang buruk. Orang mungkin kalau diberi HP seneng, tapi bisa jadi dengan diberi HP malah orang itu jadi buruk. Orang dibeli sepeda motor itu seneng, dia akan lebih seneng daripada diberi nasi, daripada diberi beras. Tetapi sebenarnya hal yang paling dibutuhkan, yang paling bermanfaat untuk kehidupan seseorang itu adalah makan dan minumnya itu. Maka itulah yang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan orang tersebut dari api neraka. Nah, itu saya kira mudah dilakukan oleh banyak orang, ya. Mudah dilakukan oleh banyak orang, ya.
au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan fi yaumin dzi masghabah, di hari di mana orang itu kesulitan makan. Nah, saya kira sekali lagi pada masa orang-orang banyak diam di rumah, yang biasanya itu dia mengais rezeki itu di luar rumah, dan demi kemaslahatan orang banyak kadang-kadang orang harus mengalah memang, maka amat tepat sekali lah, dan kesempatan yang bagus sekali. Di samping di bulan Ramadan juga ada ayat yang menganjurkan tentang ini, ya. Dan sekali lagi, orang yang memberikan makan itu agak identik, ya, meskipun tidak melulu itu sebagai sebuah kehidupan, tetapi itu agak identik dengan memberikan kehidupan kepada seseorang, dan itu yang paling dibutuhkan, sama dengan menyelamatkan nyawa. Kenapa? Karena memang ternyata kan beberapa kali kan kita dengar ada orang-orang yang memang mati karena kelaparan, ya. Ada orang-orang yang mati karena kelaparan, ya. Dan orang yang mati karena kelaparan itu sebenarnya kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya orang baik. Karena kalau dia nggak orang baik, itu bisa saja orang itu akan kemudian memanjangkan tangannya, mengambil hak orang lain, berlaku nekat, kemudian mencuri atau apa. Karena dia rasa takutnya kepada Allah, saya tidak mau melakukan pencurian, sampai dia tahan untuk tidak makan 1-2 hari misalnya, sampai kemudian mati. Sampai kemudian dia meregang nyawa karena tidak ada yang dimakan. Maka dari situlah tampak sekali bahwa fadilah memberikan makan itu luar biasa, ya, luar biasa. Jangan anggap memberi makan itu sesuatu yang kecil, ya. Kalau kita misalnya memberi makan kalau di bulan Ramadan ini untuk sahur atau untuk buka, sama dengan memberikan nyawa dalam 1 hari, luar biasa. Jadi orang sudah tidak terpikirkan lagi untuk melakukan hal-hal yang lain, ya. Yatiman dza maqrabah. Nah, di antara orang-orang yang kesulitan makan itu ya anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim. Kenapa? Karena biasanya anak-anak yatim itu ya memang anak yatim itu ya dari sisi usia dia juga masih kecil, dari sisi keterampilan untuk mencari, karena dia masih kecil maka keterampilan untuk mencari nafkah pun itu juga tidak seperti orang dewasa. Dan apalagi kalau misalnya yatim itu benar-benar masih kecil, masih bayi yang belum bisa apa-apa. Nah, siapa kira-kira yang bisa menyelamatkan nyawa ini? Yang bisa menyelamatkan adalah orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira kalau kita mengukur tingkat kekayaan atau tingkat kepemilikan kita di Indonesia ini, dari untuk bertahan hidup itu sebenarnya masih banyak orang yang mampu hidup. Nah, dan lebih daripada sekedar hidup, ya, lebih dari sekedar hidup. Tetapi memang kadang-kadang mentalitas kita itu memang yang belum terasah dan teruji, sehingga yang kita temukan itu banyak mengeluh, misalnya banyak mengeluh. Jadi aduh, sudah tidak ada uang, padahal di rumahnya itu ada sepeda motor double-double, ada perhiasan emas, ada perabotan yang mahal-mahal,
ada alat-alat elektronik, ya, yang sebenarnya itu bisa dijadikan uang, bisa dibelikan untuk membeli beras, bisa dijual untuk membeli beras. Tetapi orang itu enggan untuk berpisah dengan sepeda motornya, untuk berpisah dengan HP-nya misalnya. Saya kalau nggak pakai HP nggak bisa hidup misalnya. Ya nggak juga sebenarnya. Nah, kemandirian, ya, untuk tidak bergantung kepada orang lain, itu kadang-kadang di masyarakat kita itu terlalu tinggi. Dan kadang-kadang yang kita temukan, bukan hanya kadang-kadang, banyak yang kita temukan, orang itu tenggelam karena kewajiban misalnya membayar cicilan atau macam-macam, bukan untuk satu kebutuhan yang pokok dan mendesak, ya semua akhirnya mencicil, ya, harus ada jatuh tempo dan seterusnya. Padahal bisa jadi yang menjadikan dia tenggelam itu bukan karena sesuatu yang penting di dalam kehidupannya, ya. Mungkin dia kalau punya anak 2 atau 3, rumah itu kan tidak harus gede-gede, tetapi dia bikin rumah yang gede dengan perabotan yang mewah, sehingga dia harus mengkredit rumahnya. Atau misalnya karena dia tidak pernah pergi jauh, dia memaksakan diri, mobilitasnya misalnya itu tidak harus pergi jauh dan tidak harus bersama-sama, tapi dia memaksakan diri harus membeli misalnya mobil, padahal dia tidak punya uang, hanya punya DP 10 juta misalnya. Dia bisa bawa pulang Ayla atau Agia misalnya, tetapi kemudian setiap bulannya dia harus mengeluarkan 3,5 juta atau 4 juta. Nah, ketika dalam keadaan normal dia mungkin tidak begitu terasa, karena dia bisa punya penghasilan 10 juta atau 15 juta per bulan. Nah, ketika dalam keadaan yang terpepet seperti ini dan kemudian dia tidak bisa mencicil dan kemudian dia akan kalut dan pusing. Nah, ada beberapa konsultan keuangan itu, ya, terutama keuangan yang syar'i, apa yang sebenarnya membuat kamu berhutang? Nah, gimana cara keluar dari kemelut itu? Nasihatnya gampang sebenarnya. Apa yang membuat kamu berhutang? Nah, itu harus kamu jual. Nah, kan gitu, harus kamu. Nah, kalau yang membuat kamu berhutang itu sepeda motor, maka sepeda motor itu kamu jual, ya. Terus nanti nggak punya sepeda motor, ya diturunkan kelasnya. Kalau tadinya misalnya punya sepeda motor yang harganya 30 juta, diturunkan kelasnya. Sekarang ada kok sepeda motor yang misalnya harganya cuma 2,5 juta. Kalau misalnya Honda Grand tahun 95, 97, itu kan bisa. Jadi itu dijual, kemudian dilunasi cicilannya, kemudian beli sepeda motor yang seadanya. Nah, kadang-kadang manusia itu yang tidak kuat itunya, yang tidak kuat gengsinya, yang tidak kuat status sosialnya, dia menjadi turun. Nah, ini harus dikoreksi kembali. Kenapa? Karena sebagian dari kita itu menyandarkan kemuliaannya, menyandarkan harga dirinya itu pada sesuatu yang dimilikinya. Maka ketika sesuatu yang dimilikinya itu enggak ada, dia merasa harga dirinya turun, merasa kehormatannya turun. Nah, itu sebenarnya yang harus dikoreksi dari kita semuanya, ya. Jadi kembali ke ayat ini, yatiman dza maqrabah. Jadi ada orang-orang yang memang kita dapati takdir Allah itu kan tidak bisa ditolak. Kematian ayah misalnya, seorang ayah yang masih punya anak kecil kan tidak bisa diundur. Maka siapa ini yang ngopeni ini? Yang ngopeni orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang punya kelebihan. Au miskinan dza matrobah, atau orang-orang miskin dza matrobah. Yang dza matrobah itu yang memiliki debu. Nah, banyak makna dari memiliki debu itu. Kenapa kok orang miskin itu disebut memiliki debu atau berdebu? Saya kira dari sisi makna realitasnya aja itu mungkin itu lebih mudah dipahami. Dza matrobah, karena orang miskin itu ya
biasanya dari penampilannya terkesan apa? Kumal. Kumal itu artinya berdebu, tidak bersih, tidak klimis kan gitu ya. Matrobah itu tidak klimis. Itu. Nah, dan hampir semua makna yang disampaikan oleh para mufassir itu merujuk ke debu. Kenapa kok ke debu kan gitu ya? Salah satunya misalnya apa? Orang miskin itu berdebu, kenapa? Karena dia tidak punya rumah, maka dia tidak bisa menutupi dirinya dari hempasan debu. Nah, itu salah satu maknanya. Ada juga yang mengatakan orang-orang miskin itu ya dia karena tidak punya rumah, maka dia tinggalnya itu di pinggir-pinggir jalan, maka dia kemudian kena debu kan gitu. Atau orang miskin itu tidak punya apa-apa, yang dipunyai hanya debu saja. Jadi pemilik debu, za matrobah, au miskinan za matrobah, atau seorang miskin yang artinya dia tidak punya apa-apa. Dan kalau ditanya orang miskin itu tidak ada yang pingin jadi miskin. Tetapi takdir Allah itu sekali lagi itu berlaku pada semuanya, termasuk kepada orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi miskin, dan siapapun itu bisa. Banyak itu contoh-contoh dalam kehidupan kita ini, orang yang tadinya itu pemilik perusahaan besar ya, kemudian jatuh dan tidak punya apa-apa, kendaraan tidak punya, rumah tidak punya, semuanya hilang, semuanya habis. Entah karena musibah kebakaran, atau kena tanah longsor, atau usahanya yang kemudian bangkrut, kemudian dia menjadi tidak punya apa-apa. Itu takdir, dan dunia itu bisa berputar, yang tadinya di atas bisa di bawah, yang tadinya di bawah bisa di atas ya. Dan yang namanya rizki itu tidak mesti sama dengan yang dipikirkan orang. Kalau rezeki itu sama dengan yang dipikirkan orang, lah betapa mudahnya kehidupan ini ya, betapa mudahnya kehidupan ini. Dan itu juga, rezeki itu juga tidak berbanding lurus misalnya dengan apa, dengan kecerdasan orang, dengan kepintaran orang, dengan tingkat pendidikan orang. Itu tidak berbanding lurus ya, tidak berbanding lurus. Tidak mesti orang yang tidak sekolah itu kemudian tidak punya apa-apa. Begitu pula sebaliknya, tidak mesti orang yang sekolahnya tinggi itu kemudian dia menjadi banyak uangnya, misalnya banyak hartanya. Nah, itu para profesor yang ngajar ilmu ekonomi itu ya bisa jadi kalah dibanding orang-orang yang lulus SMP, SD atau SMA, atau enggak sekolah sama sekali, tetapi dia bisa mengelola usaha ya. Itu tidak ada hubungannya dengan begitu ya. Jadi takdir itu termasuk rahasia yang rahasia Allah lah, misteri ya, misteri, tidak mesti ya. Wa qauluhu ta'ala au it'amu fi yaumin dzi masabah, qala Ibnu Abbas dzi maja'ah, itu ketika sedang kelaparan, yang tadi sudah saya jelaskan. Yatiman, orang-orang yang yatim, dza makrobah, yang mulailah dari yang dekat dengan kita, au miskin yang dza matrobah, orang miskin yang tidak punya apa-apa. Summa kana minal ladzina amanu, ay summa huwa ma hadhil awsaf al-jamilah al-zahirah at-tahirah mu'minun biqalbihi muhtasibu thawabi dzalika 'indallahi 'azza wa jalla. Jadi orang-orang yang memiliki kepedulian kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Mereka itu punya keimanan ketika dia melakukan apa? Memerdekakan budak, ketika dia memberikan infaknya kepada anak-anak yatim, kepada orang yang kepada fakir miskin. Dia itu semata-mata karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin itu ketika memberikan infaknya, memberikan sedekahnya, memberikan zakatnya, tidak boleh kemudian sambil menyakiti ya, sambil menyakiti hati orang
yang diberi, ya. Jadi mesti harus dipertimbangkan. Jadi dari sisi psikologis penerima, ya, dari sisi psikologis penerima, jangan kemudian malah dipermalukan, ya, dipermalukan, memberikan sesuatu, kemudian seakan-akan ketika dia memberi itu dia merasa menguasai, orang yang menerima itu menjadi subordinatnya, ya. Kalau bisa itu seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memberi tangan kanan, tangan kirinya itu tidak tahu. Meskipun boleh juga orang memberikan itu secara terang-terangan juga nggak apa-apa, boleh. Jadi semuanya baik. Tetapi kalau memberikan secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Yang tidak baik itu adalah rasa riyaknya, rasa sum'ahnya, supaya bisa dilihat sama orang, supaya bisa didengar sama orang, ya. Nah, itu soal hati. Nah, soal hati itu adalah yang tahu adalah yang melakukan. Oleh karena itu, misalnya kita melihat orang yang memberikan kemudian difoto, diposting, jangan juga kita bersuudzon, wah itu memberikan saja kemudian diposting, jangan juga. Tetapi orang yang memberi jangan sampai memposting itu dengan motif apa? Riya, ya. Orang memberi itu harus dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Kata-katanya juga harus dengan baik. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, ya. Seperti orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain ria'an nas, supaya dilihat oleh orang. Jadi motifnya supaya dilihat, supaya orang tahu, oh itu pernah memberi, oh itu muzaki, oh itu dan seterusnya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Nah, dan di dalam ayat yang lain apa? Yang lain apa? Allah mengatakan apa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian itu membatalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan al-mannu. Al-mannu itu merasa memberi, merasa berjasa. Kadang-kadang ada orang yang membayarkan zakat itu harus diserahkan sendiri supaya tahu bahwa saya itu yang memberi, misalnya. Harus datangi. Padahal sebenarnya secara diam-diam pun itu urusannya malaikat, itu tidak mungkin salah catat. Tapi ada orang yang dari jauh-jauh harus datang keliling ke kampung-kampung, misalnya, diserahkan sendiri. Seakan-akan dia menanam jasa. Itu bil manni. La tubtilu shadaqatikum bil manni. Dengan bil manni itu dia memberi, seperti orang yang punya jasa. Padahal itu satu kewajiban. Maka di dalam Islam, zakat itu bukan diberikan, zakat itu diambil. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya, bukan orang-orang kaya itu memberikan. Karena kalau orang-orang kaya itu memberikan apa? Ada semacam status yang lebih tinggi. Padahal itu satu kewajiban yang harus dijalankan. Kalau dia seandainya dia tidak mau membayarkan, maka dia dihukum. Di zamannya Abu Bakar itu diperangi. Maka tidak boleh orang yang berzakat itu merasa statusnya lebih tinggi, tidak. Dia sedang menjalankan fungsi sosial karena akibat dari takdir Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Jadi takdir Allah itu apa? Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu melebihkan di antara kalian antara yang atas yang lain itu di dalam soal rizki. Jadi sudah takdir Allah memang. Orang ditakdirkan kaya, orang ditakdirkan miskin, itu takdir Allah, ya. Nah, takdir itu meskipun ada asbabnya, tetapi asbab itu tidak mesti mendatangkan rizki. Sering saya sampaikan apa? Ketika ada dua orang yang pedagang sama-sama berjalan ke pasar, barang dagangannya sama, warnanya sama, harganya sama, cara natanya sama, tetapi rezeki yang dibawa pulang itu tidak sama, cara senyumnya sama, cara bungkusnya sama. Allah itu punya mekanisme untuk mendatangkan rezeki kepada seseorang.
Bahkan kadang-kadang orang belanja di pasar itu sudah nawar dari ujung pasar sampai ujung, itu akhirnya tidak ada yang jadi semuanya. Akhirnya dia dapat harga yang lebih mahal dan barangnya jelek. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala pengen menyampaikan rezeki itu kepada orang itu. Orang itu punya anak, anaknya ini dapat rezeki lewat situ, lewat melalui orang ini. Nah, seperti itulah mekanisme takdir Allah. Kemudian berikutnya, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Nah, orang-orang yang memberikan memerdekakan budak, memberikan infaknya kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kemudian juga dia saling berwasiat dengan satu kesabaran, bis sabri wa tawassau bil marhamah. Dia mengatakan kepada orang yang menerima itu dengan pernyataan yang lemah lembut, dengan kasih sayang. Wa tawassau bis sabri, bersabar. Ya. Karena kalau orang-orang yang kaya itu kemudian dia tidak arogan, dia bisa memberikan perhatian, dia bisa memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang tidak berpunya, maka ini gejolak sosial itu bisa diredam. Biasanya orang kadang-kadang ya, orang itu awalnya tidak punya niat jahat kepada orang lain, tapi karena perlakuan orang yang berpunya itu arogan, egois, ya, hanya memikirkan diri sendiri, tidak punya kepedulian, bisa jadi orang yang tadinya tidak punya keinginan untuk berbuat jahat bisa berbuat jahat. Wah, itu orang kaya pelit, kalau gitu ambil aja ininya. Nah, bisa orang sepakat untuk melakukan itu. Maka ketika orang kaya itu punya kasih sayang kepada orang yang tidak berpunya, kepada fakir miskin, itu akan menurunkan gejolak sosial. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah yang disebut dengan ashabul maimanah. Mereka itu golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Sementara orang-orang yang kufur, orang-orang yang menutup diri, orang yang tidak mau membaca ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Mereka itu adalah orang-orang yang kelompok masy'um. Masy'um itu orang yang sedih, orang yang celaka, ya, orang yang tidak punya pengharapan. Mereka itu adalah ashabu asyimal, golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Bukan hanya itu, nanti dia di akhirat, alladzina kafaru bi ayatina, itu orang-orang yang tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Jadi maidu, ya, tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah termasuk di dalam ayat ini, maka mereka itulah yang disebut dengan ashabu al-masy'amah atau ashabu asyimal. Alaihim narum muqsadah. Dan di atas mereka itu ada api yang menyala. Fala mahida lahum anha wala khuruja lahum. Dan dia tidak bisa keluar darinya. Ini adalah ayat yang terakhir dari surat Al-Balad. Saya kira sampai di sini kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.